Video kita kali ini berisi tentang panen ikan nila di kolam biovlog dengan ukuran diameter 2, di mana pemilik kolam ini merupakan salah seorang peserta biovlog learning by doing, di mana paket biovlog ini kan saya pandu langsung dari awal tebar bibit hingga masa panen. Dan kebetulan juga domisili teman kita ini berada di Kota Medan, sehingga saya bisa pantau langsung seperti apa panennya dan bisa meminta testimoni dia untuk bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang sedang belajar biovlog. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini teman-teman akan saya ajak untuk pergi ke sebuah tempat fotografi ya, yang terkenal di Medan ya, sekaligus juga salon ini. Dan para artis atau siapa saja yang mau wedding biasanya lapor dulu kemarin nih kalau mau cantik weddingnya ya. Nah, bukan untuk mau wedding atau bukan untuk mau foto-foto atau bukan untuk mau salon ya. Kebetulan sekali yang punya salon ini adalah salah seorang peserta learning by doing. Dan hari ini dia panen, jadi kita mau liput seperti apa panennya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut tentang hal itu, buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta follow kita di Instagram @channel_Bang Gulo. Beberapa bulan lalu kan bisnis fotografi, wedding yang berhubungan dengan entertainment lah, itu sangat susah untuk bergerak ya, karena adanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, sehingga job-job pun asli sama sekali nggak ada. Tapi teman kita ini yang ahli fotografi ini nggak sampai di situ saja mikirnya, jadi dia mulai berpikir untuk mencari penghasilan lain lah atau kegiatan lain lah. Makanya ketika dia melihat postingan saya di Instagram ada paket learning by doing, dia jadinya ingin mencoba sekaligus mengisi kekosongan sampai masa COVID itu selesai. Dan itulah awalnya hobi ini menjadi sebuah bisnis buat teman kita ini. Selama kurang lebih 3,5 bulan mencoba budidaya ikan nila dengan versi biovlog, kebetulan kan yang saya terapkan ke kolam ini, yang saya ajarkan itu adalah biovlog versi terbalik, karena pada saat itu hanya ada satu kolam di sini, kolam D2 ini. Dan kemudian gak lama 3,5 bulan kemudian, karena ikannya sudah tumbuh bagus, sudah punya keyakinan, dia itu nambah kolam lagi, 2 lagi D2, itu tadi yang di sebelah ya. Nah, hari ini tepatnya kita akan panen kolam D2 yang pertama ini, yang berisi kurang lebih 450 ekor ikan dengan usia kurang lebih 4 bulan. Nah, perlakuan kita sebelum kita panen hari ini yang kita lakukan itu adalah memuasakan ikan kurang lebih sekitar 24 jam. Dan kalau perlu memang kalian bisa lakukan juga pemberokan. Pemberokan itu maksudnya memasukkan air baru ke dalam kolam, itu secara tidak langsung kan tersirkulasi tuh keluar dari pipa buangnya. Nah, itu bisa membuat perut ikan itu jadi bersih, jadi membersihkan perut ikan sebenarnya, sehingga tidak ada sisa-sisa feses. Itu biasanya kita lakukan kalau kita itu mau panen hidup. Nah, kebetulan kan teman kita ini rencananya ini memang bukan mau dipanen di bawah hidup, tapi dia dibawa dalam kondisi ikan sudah mati pun di dalam es masih diterima oleh si pengepul atau si pembeli. Nah, agar ikan yang kita panen ini tetap segar, tidak terjadi insang lebam, maka cara tips yang kita lakukan itu ketika panen ini adalah, pertama, wadah tempat panen ini kita isi dulu menggunakan es. Kemudian ikannya langsung dimasukin ke dalam es. Jadi kondisinya ikan itu akan mati di dalam es. Dan itu menurut si pembeli itu adalah cara pedagang-pedagang ikan itu untuk tetap mempertahankan ikannya ini bisa tahan lama katanya, sehingga bisa dijual tetap dalam keadaan segar. Jadi ikan ini memang harus kondisinya itu mati di es, istilahnya mereka. Nah, saya juga mau sampaikan ya, beberapa kendala yang dialami rekan kita Haris Wiwinanda ini selama belajar learning by doing biovlog ini adalah, salah satunya itu adalah kelebihan pemberian pakan. Jadi dulu pernah dia ini kelebihan pemberian pakan, mungkin sebenarnya bukan dia ya, karena banyaknya kesibukan, tidak intens di tempat, akhirnya ada beberapa orang yang geram lihat ikannya terus keceplosan lah atau kebanyakan memberi makan, karena kan ikannya mau makan terus nih. Dan ternyata ikannya ada yang mati sekitar beberapa ekor, dan setelah diperiksa ternyata terjadi penumpukan sisa-sisa pakan itu di dasar kolam. Nah,
Ini salah satu, setelah kejadian itu saya sampaikan ke teman kita ini bahwa ikan nila itu tidak pernah mati karena kelaparan. Saya bilang begitu. Jadi kalau di biovlog itu ikan nila tidak akan mati karena kelaparan, tapi ikan nila itu justru mati karena kelebihan pakan. Nah, setelah kejadian itu ya dia ini jadinya sangat pelit sekali ya memberi makan, bahkan cuma 1 kali sehari ini diberi makan. Makanya dengan usia 4,5 bulan menurut saya ini sudah cukup berhasil ya dengan ikan sebesar-besar ini ya. Untuk ukuran 2 inci masuk atau 5 cm ikan nila Larasati dalam usia 4,5 bulan itu sudah panen dengan ukuran berbeda sih ya, ada yang kecil ada yang besar, tapi kan ini dominan besar ya. Kalau kita lihat ukurannya kurang lebih sekitar 200 sampai 400 gram juga ada nih yang besar-besar ikan nila Larasatinya. Dengan cara pemberian pakan yang tidak teratur karena kesibukan teman kita ini dengan usahanya yang seputar organize wedding ya, sehingga sering keluar kota dan kolam ini sering tertinggal gitu. Tapi tetap masih bisa berhasil, masih bisa panen ya. Dan terus ini juga sering hampir setiap hari setelah 3,5 bulan ini memang banyak diambil ikannya ya. Karena kebetulan kan anaknya teman kita ini senang makan ikan nila ini, katanya lebih lezat atau lebih manis ya. Sehingga beberapa ekor itu sering dikonsumsi setiap harinya bahkan. Dan ini merupakan sisa, dan memang disisakan supaya saya bisa buat video ya, karena saya katain sisainlah, jangan dipanen semua, karena biar ada juga literasi buat kawan-kawan kita yang lain bahwa learning by doing yang kita buat itu juga bisa berhasil di tempat lain gitu. Makanya tetap disiapin ini. Kalau prediksi saya sih dari totalnya ini, prediksi saya bisa lebih dari 50 kilo juga yang sisa ini ya. Nah, di kesempatan ini saya juga minta teman kita ini untuk memberikan sedikit testimoni ya tentang seperti apa sih selama belajar dengan Bang Gulo ya. Nah, ini dia videonya sudah saya rekam buat kalian ya. Halo, ini dia hasil dari LBD selama 4 bulan. Jadi sebenarnya belajar sama Bang Gulo itu bentar deh. Tes. Run. Halo, aku Haris. Jadi ini hasil panen dari belajar LBD kurang lebih selama 4 bulan. Jadi kesan-kesannya selama belajar LBD sama channel Bang Gulo itu, yang pertama itu ikannya itu nggak susah dirawat gitu. Jadi sebenarnya aku itu karena ada bisnis sampingan, jadi ini ikan ini cuman sekedar ngisi waktu kosong, sekedar hobi. Jadi ini sering ditinggal sebenarnya ikannya. Kalau ditanya makannya berapa kali kasih, atau kadang 1 hari sekali, kadang juga dikasih, kadang nggak dikasih makan gitu. Pada tebarnya itu ada sekitar 150 ekor per meter persegi. Jadi kalau D2 itu sekitar 450. Nah, ini panennya ini juga udah sering diambilin ya. Jadi setiap hari itu ada sekitar 5 ekor, 6 ekor, karena anak aku itu suka makan ikan nila ini, katanya lebih manis. Anak saya bayi umurnya 1 tahun 2 bulan. Jadi ini sudah banyak diambil ya? Jadi ini sudah banyak diambil. Jadi ini bukan semuanya, ini udah kurang lebih udah setengah dari sini diambil ya? Dari sini diambil. Karena 1 hari bisa 5 ekor, 6 ekor gitu untuk konsumsi pribadi. Berarti asumsinya di atas 120 kg? Iya, kurang lebih. Thank you. Saya selalu berkata berulang-ulang ya buat kawan-kawan bahwa mulailah sesuatu hal itu dari hobi. Maksudnya dari menyukai dulu ikannya. Dan itulah yang dilakukan teman kita ini ya. Dia ini memang hobi ikan. Jadi awalnya juga sebelum dia membeli paket biovlog ke saya untuk belajar biovlog, saya yang pertama nanya itu memang suka ikan kan. Dan dia berkata ya saya suka ikan, dari kecilnya juga biasa melihara ikan laga atau ikan apa gitu ya, ikan arowana atau ikan apa. Nah, itu menurut saya sudah cukup sebagai sebuah dasar untuk memulai budidaya ikan nila ya, walaupun hanya versi rumahan. Dan terbukti memang setelah dia berjalan kurang lebih sekitar 3,5 bulan, kolamnya terus bertambah ya. Dan ini juga sudah dibuat lagi 2 kolam baru, memanfaatkan lahan yang sempit di belakang rukonya ya. Dan juga dengan kesibukan yang sangat padat dia masih bisa memelihara ikan ini. Jadi
Ini hanya sebatas hobi saja. Ketika dia suntuk atau ketika dia lagi lelah berpikir dengan semua pekerjaannya, dia tinggal turun terus memberikan makan ikan untuk menghilangkan kepenatannya ya. Jadi ketika kita memulai sesuatu hal itu dengan cinta, tentunya kita berharap kalaupun kita tidak menang dari sisi uang, tapi kita menang dari sisi kebahagiaan. Jadi itulah sebabnya mengapa budidaya ikan nila itu menurut saya harus mulai dari hobi. Dan ketika hobi itu sudah mulai serius, kalian sudah meyakini apa yang kalian lakukan, baru tanamkan investasi kalian untuk lebih besar dan bisa dijadikan sebagai sebuah mata pencarian utama ya untuk kehidupan kalian gitu. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga memberi inspirasi buat teman-teman. Terus kalau misalnya kalian ingin ikutan belajar biovlog learning by doing, kan bisa hubungi saya melalui DM Instagram @channel_Banggulo. Di situ ada saya buat paket biovlog D2, D3, D4 sampai D5. Nah, jika misalnya kalian sudah punya kolam, kita bisa manfaatkan kolam kalian yang sudah ada itu, sehingga perlengkapan itu memang kalian beli dari saya ya. Karena seperti saya katakan di video saya sebelumnya bahwa perlengkapan itu 50% mempengaruhi tingkat keberhasilan biovlog. Makanya semua orang yang belajar ke saya itu perlengkapannya memang harus saya pastikan benar, supaya perjalanan proses belajar itu tetap aman gitu. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya Banggulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Bye bye.